Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sintalia, NIM saya 18104121. Saya berkuliah di STIE Mandala Jember dan saya prodi S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang sistem insentif. Sistem insentif berwujud uang dalam bentuk tunai atau saham yang biasanya naik dan turunnya itu sesuai dengan kinerja. Kemudian ada tujuan insentif ya. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada motivasi, dan yang ketiga menarik dan mempertahankan personil. Yang pertama informasi ya. Informasi yang menarik perhatian dan menginformasikan atau mengingatkan mereka terhadap kepentingan yang relatif dari hasil yang sering bersaing seperti biaya, kualitas, dan layanan konsumen seperti itu. Kemudian yang kedua ada motivasi. Karyawan itu perlu insentif untuk mendorong usaha ekstra supaya melakukan tugas dengan baik. Kemudian yang ketiga ada menarik dan mempertahankan personil. Imbalan yang dijanjikan karena organisasi ingin meningkatkan proses rekrutmen karyawan dan mempertahankan dengan baik, maka dari itu organisasi menawarkan paket yang sebanding seperti yang ditawarkan oleh pesaing. Kemudian ada insentif keuangan. Insentif keuangan ada 5 ya. Yang pertama ada kenaikan gaji, yang kedua ada insentif jangka pendek, dan yang ketiga insentif jangka panjang. Kemudian yang keempat rencana opsi saham, dan yang terakhir yang kelima rencana saham terbatas. Pertama ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji minimal ini disesuaikan dengan biaya hidup. Kenaikan gaji ini dilihat sebagai insentif ketika mereka diharapkan untuk mendapatkan gaji melalui kinerja keterampilan yang menjanjikan perbaikan kinerja pada periode yang akan datang. Kemudian ada insentif jangka pendek. Insentif jangka pendek memberikan pembayaran tunai didasarkan pada pengukuran kinerja selama satu periode dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya seperti bonus atau komisi. Kemudian yang ketiga ada insentif jangka panjang. Penghargaan insentif jangka panjang berdasarkan pada pengukuran kinerja selama periode lebih dari 1 tahun. Kemudian yang keempat ada rencana opsi saham. Memberikan karyawan hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Contohnya seperti harga eksekusi selama periode waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada rencana saham terbatas. Kelayakan karyawan untuk saham terbatas tidak harus mengeluarkan uang tunai untuk memperoleh saham, tetapi menjual saham yang mereka berikan terbatas pada periode waktu tertentu.